Kalau memang kita wartawan di media itu, kita daftarkan atas nama medianya atau badan usaha. Kebetulan saya bukan orang media, Pak. Dulu. Sekarang saya ini kan LSM, saya pendiri lembaga swadaya masyarakat. Saya bilang, apakah include dengan asuran yang berlaku di media bahwa media harus mendaftarkan dulu di perusahaan di mana dia bekerja. Saya ini pendiri, Pak, ketua LSM Raja. Apakah beda? Itu silakan. Kalau misalnya Anda orang masyarakat ini. Apa dong? Berisa nggak? Oh iya dong, saya juga kan petani, Pak, peternak. Betul, petani peternak, Pak. Yang saya mau pertanyakan kepada Bapak BPJS, apakah sama dengan batasan umur? Oh, tahu bukan yang saya katakan tadi Pak, kalau misalnya kita daftar atas nama badan usahanya kita, itu tidak ada batas umurnya. Betul. Saya kan Nah, misalnya kita, mohon maaf Pak, misalnya berarti saya bisa, Pak. kita punya pekerjaan, dua pekerjaan di beda segmentasi. Misalnya saya contohkan, misalnya dia aparat Lembang. Nah, aparat Lembang kan ini termasuk pekerja formal atau pekerja penerima upah, ya Pak. Nah, selain pekerja aparat Lembang, dia punya pekerjaan sampingan, misalnya dia bertani. Nah, itu kan pekerjaan informal kan, bukan penerima upah. Kalau misalnya dia mau mendaftarkan dua pekerjaan ini karena beda dua segmentasi, dia bisa daftarkan dua pekerjaan dan dia punya dua kartu karena dia punya dua segmentasi pekerjaan. Bila mana misalnya, jadi semua pekerjaan ini terlindungi kalau misalnya ada risiko. Misalnya mohon maaf, dia sudah daftar dua pekerjaan ini, terjadi misalnya mohon maaf meninggal dunia, dia punya dua kartu, otomatis itu santunannya itu kita kali dua, 42 kali dua. Itu kalau misalnya ada seperti itu bisa. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu rekan-rekan di sini BPJS misalnya orang baru bayar 16.800, yang terjadi risiko meninggal misalnya kita kasih langsung 42.000. Karena ini sifatnya, prinsipnya gotong royong atau jaminan sosial. Jadi misalnya kita sudah terdaftar di sini semua rekan-rekan. Salah satu di kita, mohon maaf, contoh ada yang terjadi kecelakaan, dia baru bayar 16.800, itu langsung kita cover. Kenapa? Misalnya dia rumah sakitnya sampai ratusan juta, kita langsung cover karena sifatnya ini gotong royong. Iurannya kita mungkin kita yang sehat-sehat saja membayar iuran, kita membantu pekerja yang mengalami musibah. Itulah prinsip jaminan sosial gotong royong. Nah, itu rekan-rekan mungkin selama ini kita cuma bilang, ingat saja bilang kalau orang bilang BPJS berarti sudah ke kesehatan itu kan. Pasti banyak itu seperti itu yang belum tahu BPJS ketenagakerjaan. Jadi rekan-rekan kita memang BPJS saat ini sedang memperluas cakupan kepesertaan kami, melakukan sosialisasi apakah itu di perusahaan-perusahaan atau sampai kita turun ke Lembang-Lembang agar program ini bisa tersosialisasikan juga ke pekerja-pekerja yang sampai tingkatan desa. Karena jujur saja pekerja Indonesia ini rekan-rekan itu 60% ada di desa. Itu 60% pekerja Indonesia itu ada di desa. Makanya kita tahun ini BPJS Ketenagakerjaan fokus kami itu biasa sosialisasi ke desa-desa karena di desa itu banyak pekerjaan di sana. Atau kita anggaplah kalau kami bilang itu banyak pekerjaan ekosistem desa, mulai dari perangkat, BPD sampai masyarakat, banyak kader-kader di sana, penyuluh, pekerja-pekerja harian, petani, peternak, pasti lebih banyak itu di desa-desa. Mungkin itu dari saya, rekan-rekan mungkin masih ada lagi. Sedikit Pak, ini kan mungkin ada juga yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan. Kira-kira bagaimana statusnya itu Pak kalau mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Apa kalau statusnya dinonaktifkan atau seperti apa? Oke. Jadi kalau kita sudah punya BPJS Kesehatan, GKN atau KIS, nah itu tidak ada masalah kita daftar BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lebih bagus kita punya dua BPJS kalau kita pekerja. Ketika kita sakit-sakit biasa ada BPJS Kesehatan. Kalau kita terjadi kecelakaan kerja atau sampai risiko meninggal dunia, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jelas sekali. Berarti klasternya dua. Macam saya punya KIS. Ketika saya sakit, saya direspon oleh rumah sakit. Ketika saya celaka Pak, direspon oleh ketenagakerjaan. Ini KIS ya. Saya punya ini Pak. Iya, berarti dua klaster itu Bapak bilang. BPJS menyatakan ada dua klaster kebijakan yang diberikan oleh BPJS.
Ketika sakit, KIS berlaku. Kemudian ketika mendapat Lu batuk dan meriang. tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan. Sedikit Pak untuk berkebolokan ya kasih kis. Ini Pak, saya dengan pajak ini. Kemarin kita adakan pertemuan dengan BPJS, pihak BPJS dari Rantelemo. Sudah. Nah, ini yang saya ambil tadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kemarin itu tidak bisa. Itu artinya kalau memang sudah dikategorikan di ketenagakerjaan untuk BPJS, kalau dibilang bantuan itu tidak bisa diada lagi. Tidak bisa cover double. Iya. Jadi otomatis data itu hanya satu BPJS. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada kendala atau ada penjelasan singkatan itu. Oke. Sudah Pak? Oke, dengan Pak siapa Pak? Niat dari Perjacena. Salam kenal dengan Landi. Nah, jadi rekan-rekan, jadi memang di Indonesia ini ada dua badan penyelenggara jaminan sosial, ada kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi program memang kita satu undang-undang dengan BPJS Kesehatan, tapi untuk program yang kita jalankan berbeda. Kantor pun juga berbeda, manajemennya pun juga berbeda. Jadi kalau kami kantor di Karasik di Toraja Utara, jadi kalau misalnya kantor Karasik itu bawahnya 2 kabupaten, antara Toraja sama Toraja Utara. Nah, jadi semacam hal tadi yang saya bilang, jadi kalau misalnya kita pekerja lebih bagus didaftarkan 2 BPJS lebih bagus. Kalau kita sakit-sakit biasa ada BPJS Kesehatan, kalau kita kecelakaan kerja atau sampai resiko ada BPJS Kesehatan. Nah, memang tahun kemarin sempat rame terkait orang daftar BPJS Ketenagakerjaan yang terima bantuan hilang bantuannya. Nah, apakah dia penerima manfaat atau BLT dari pemerintah kan? Nah itu kan sudah terintegrasi di kantor pusat. Itu kenapa yang saya jelaskan begini. Jadi itu berlaku untuk mereka yang sudah kerja di perusahaan. Misalnya ada satu kartu keluarga kita, misalnya kerja di perusahaan ini. Dia misalnya ke Morowali lah, dia sudah terima mungkin lebih dari UMP. Otomatis itu sudah tidak dikategorikan masyarakat miskinnya. Nah, makanya itu mungkin dari pemerintah pusat mengadakan itu kan ini mendaftar. Ya kan orang mendaftar dengan ini, jadi diambil. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita sebagai pekerja lebih bagus kita didaftarkan 2 BPJS, kita punya dari 2 BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan. Nah ini rekan-rekan bisa perkenalan dengan ini Ibu Merlin Bertatang. Jadi kebetulan Ibu Merlin ini salah satu petugas kami yang standby di Tanah Toraja. Beliau bertempat di kantor di PTSP. Nah, jadi salah satu unit layanan kami kalau misalnya ada masyarakat Tanah Toraja yang mencari informasi atau mendaftar bisa langsung ke Ibu Merlin dibandingkan jauh lagi ke kantor di Karasik. Nah, jadi itu terkait kalau misalnya ada yang tren mungkin rekan-rekan media pernah kerja mungkin di perusahaan sebelumnya punya kartu Jaksostek atau BPJS, siapa tahu ada saldonya bisa dicairkan itu. Iya, siapa tahu punya kartu kan? Nah, kartu BPJS atau masih Jaksostek dulunya. Siapa tahu kita mau cek-cek apakah ada saldonya atau tidak. Bisa jadi, karena banyak begitu. Saya biasa ketemu orang, saya sosialisasi, banyak yang bertanya bilang, Pak, saya punya kartu Jaksostek ini bisa dicairkan ada ke saldonya. Nah, sini saya foto coba cek. Karena saldonya tidak akan hilang. Kalau misalnya kita pernah kerja dulu di perusahaan, pasti itu ada namanya tabungan hari tua bisa diklaim. Mungkin seperti itu masih ada lagi rekan-rekan. Jadi minum dulu. Siapa tahu yang belum pesan dulu makan sudah makan siang. Siapa tahu mungkin makan siang. Oh iya. Artinya KIS bisa, kesehatan bisa KIS, bisa tidak ketenagakerjaan. Coba. Oh iya. Ini kan masih porsi ketenagakerjaan, bukan mahal. Apa? Ini rekan-rekan ada pertanyaan dari Ya, silakan bertanya. Ini kan peluang ini ya. Jadi
Dolar misalnya ini. ada di sini istrinya atau suaminya itu PNS, ya kan? Nah, sudah ikut mungkin dia PNS, suaminya atau istrinya dia kalau BPJS kesehatan mungkin ditanggung ya dari gaji istri atau suami yang PNS ya. Mandiri, Pak. Bila mana misalnya kita sendiri, misalnya mohon maaf, kita bukan PNS ini. Misalnya kayak gini lah, kita wartawan toh, kita mendaftar BPJS Ketenagakerjaan tidak salah. Memang di kita di BPJS Ketenagakerjaan itu selain ASN, TNI Polri tidak bisa daftar di kami karena mereka perlindungannya sendiri sudah ada terkait kecelakaan kemarin kayak ASN itu mereka sudah ada perlindungan dari Taspen. Kalau TNI Polri sudah ada dari ASAP. Makanya kita di luar itu pekerja yang bisa daftar di kita. Dari dari karyawan BUMN, BUMD sampai BUMDes bisa daftar di BPJS. Masyarakat petani, masyarakat petani. Bisa lah. Teman-teman yang baru datang silakan menyesuaikan, mau santai-santai pasang dulu boleh, Wakil direktur. terus yang lain bisa sampai perusahaan. Sesuai pertanyaan tadi dari rekan Pak Ridwan sama Bos, peran BPJS Tenaga bagi perusahaan yang belum mendaftarkan ke tenaga kerja, mungkin bisa nanti informasikan bagaimana teknisnya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang masih baru datang bisa pesan dulu, supaya bisa sambil ngopi santai. Sahabat ada yang makan, persilakan. Jadi ini menyambung. Jadi memang pertanyaan dari rekan kita Pak Ridwan. Jadi memang kami BPJS Ketenagakerjaan ini memang di 2 kabupaten sendiri masih ada beberapa pemberi kerja atau badan usaha yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu memang jadi PR kita bersama Dinas Tenaga Kerja juga. Jadi memang itu rekan-rekan memang jadi PR kami bersama dengan Dinas Tenaga Kerja terkait badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau misalnya kita jalankan sesuai aturan, memang itu wajib hukumnya dan itu ada sanksinya. Nah, tapi terkait sanksi apa semua itu ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau BPJS Ketenagakerjaan sini dia cuma sebagai badan penyelenggara program saja. Nah, makanya ada beberapa badan usaha misalnya itu yang belum mendaftar atau misalnya dia sudah terdaftar tapi menunggak iuran. Jadi ada beberapa instansi memang yang sudah kita kerjasamakan mungkin sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kayak misalnya kita biasa kunjungan langsung biasa. Kita minta data potensi, kita cocokkan dengan data kami, yang mana perusahaan yang belum terdaftar kita kunjungan langsung ke lapangan. Dan kita persuasif caranya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini masih sosialisasi secara persuasif rekan-rekan. Jadi pasti kami dengan biasa jalannya dengan Dinas Tenaga Kerja untuk PKBU atau badan usaha yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya contohnya kemarin ada kegiatan kami sosialisasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kumpulkan beberapa perusahaan. Itu salah satu tujuan kami agar seluruh pemberi kerja badan usaha di kabupaten ini bisa mengcover atau melindungi para pekerjanya. Jadi itu rekan-rekan, ini memang jadi PR kami bersama ini dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi agar semua perusahaan, memang tujuan kami maunya kami itu seluruh perusahaan maupun badan usaha, apakah dia UMKM, skala menengah, besar. Kalau di sini menengah besar hampir semua sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sisa UMKM ini yang kecil-kecilan. Jadi itu rekan-rekan, ini masih progres kami ke depannya seperti itu. Semua kami pengen pekerja di sini kami full coverage, jadi tidak ada yang terlewatkan. Nah, jadi kayak dulunya misalnya kayak Jobsos kan itu kami baru jalannya ke perusahaan-perusahaan saja yang bisa daftar di kami. Tapi ketika ini sudah bertransformasi, pekerja informal pun dia tidak ada ikatan kerja mungkin dengan perusahaan semacam petani, peternak, karena mereka dikategorikan pekerja, itu sudah bisa
jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Mas Ridwan. Sedikit lagi Pak. Pionirnya yang kurang ajar itu, tidak mendaftarkan karyawannya. Kalau tidak, kalian ilegal. Oh, sudah terdaftar Pak ya? Saya lagi menunggu bantuannya masuk. Apakah bisa Jadi sementara dicek diinformasikan ke teman-teman di kantor. Oh iya boleh Pak. Kalau misalnya kita ikut hari tua kemarin ada tabungan hari tua. Ayo iuran dong. Jangan sampai iuranmu itu tersendat. Jangan sampai iuran cancel. bagaimana Pak? Ya mungkin ada saya pengalaman pribadi nih. BPJS tenaga kerja sebenarnya nggak sulit. Kita datang aja ke BPJS, kita urus sendiri, pasti kita dikasih keluar, dibikinkan. Apalagi kalau ada badan hukum. Nah saya dulu pakai badan hukum. Jadi saya pikir, cuma masalahnya iuran yang berat buat kita. 16.000. 16.800. Ya cocok 16.800 kena per bulan. Nanti lama-lama kan kita males bayar karena sedikit Enggak, gitu. rokok aja kan saya beli 30.000 kok. Asik sekali. Satu hari. Ada sanksi. Bisakah kalau kami di IWO, kami kan di organisasi, bisakah melalui organisasi kita mendaftar? Oh, lebih bagus lagi Pak. Kita kenalkan online. Iya. Jadi melalui IWO kita bayar iuran atau bagaimana polanya coba kita bisa jelaskan Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin saya mau izin Pak, saya dulu sedikit dari yang tadi Mas Ridwan. Jadi terkait tenaga kerja mau hari yang lepas, golongan itu bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya misalnya saya kasih contoh kayak yang sebelum ketika panen itu banyak pekerjaan lepas ini golongan yang jadi permasalahan ini pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftar, ada seperti itu sih. Itu yang jadi PR kita juga. Jadi kita bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di kita lakukan pembinaan. Jadi terkait itu untuk supaya semua pekerja, karena yang kita pikir itu resikonya kalau mereka tidak ada perlindungan. Kan pemberi kerja bisa dapat sendiri terkait biaya apa semua. Kalau misalnya sudah terdaftar, semua resikonya sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Pak Ridwan. Jadi sedikit lagi Pak. Iya. Saya tuntaskan dulu. Sekalian mungkin sedikit usul ini Pak. Mungkin bisa bersinergi dengan dinas ketenagakerjaan. Sudah bisa. Cek semua yang Minum. Ya, sudah. terus kita cek ada jumlah Iya. karyawan. Sudah di sini. Belum cukup dinas ketenagakerjaan. Mereka tidak kewajiban dari perusahaan. Kiranya di contoh tadi izinnya Pak. Jadi itu. Nah, jadi memang kami potensi perusahaan itu pasti biasa antara kita turun langsung ke lapangan kita dapat atau melalui perizinan, karena pasti di sana. Karena kalau di sana kebetulan kalau perizinan biasa mungkin kalau yang baru-baru ini ya, kalau misalnya ada orang ngurusi SIUP atau NIB atau perpanjangan biasa sudah otomatis langsung daftar BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang dari beberapa potensi biasa data yang kita terima dari sana, memang ada beberapa, tapi itu kita tidak lanjut biasa, kita surati dengan surat resmi. Jadi itu seperti itu. Jadi kami sekarang rekan-rekan kan sekarang orang ngurus SIUP itu kan melalui OSS ya kan online biasanya ya. Nah, jadi itu data OSS itu sudah terlink dengan sistem kami juga. Jadi biasa kita tindak lanjut, yang mana yang belum, yang mana sudah. Jadi kita tindak lanjut. Kalau misalnya kita tindak lanjut mulai surat, mungkin mandek di surat, kita biasa tindak langsung. Dan pasti kami didampingi oleh rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi datang bareng mereka. Dinas ketenagakerjaan kan ada kantor. Datang ke sini